1. Aspek filosofis dan kepentingan publik. Fraksi PKS menilai bahwa penguatan permodalan Persuroda Bahari Tanjung Tembaga memiliki landasan filosofis yang kuat karena berpijak pada semangat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Penyertaan modal ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi maritim yang inklusif di Kota Probolinggo. Kemudian bagaimana pemerintah daerah menjamin bahwa penyertaan modal ini tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial atau bertambahnya PAD, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat sekitar pelabuhan. Langkah konkret apa yang akan dilakukan agar pengelolaan Persuroda sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial, transparansi, dan prinsip good corporate governance? Fraksi PKS mohon penjelasannya. 2. Aspek sosiologis dan kebutuhan daerah. A. Berdasarkan potensi ekonomi Pelabuhan Tanjung Tembaga, sejauh mana analisis kebutuhan daerah telah dilakukan untuk memastikan bahwa pendirian dan permodalan Persuroda ini benar-benar menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha. B. Bagaimana pemerintah daerah menjamin keterlibatan masyarakat lokal, termasuk pelaku UMKM dan tenaga kerja sekitar pelabuhan, dalam kegiatan Persuroda agar memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan. 3. Aspek yuridis dan akuntabilitas SDM. Fraksi PKS mencatat bahwa Raperda ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 5 PP nomor 54 tahun 2017 serta pasal 78 PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan menegaskan bahwa penyertaan modal daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyertaan modal akan dilaksanakan agar penggunaan dana daerah tetap transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Siapa saja perangkat daerah yang akan diberi kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Persuroda Bahari Tanjung Tembaga? Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi turunan atau pendokumen teknis untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan modal daerah ini? Mohon penjelasannya. 4. Aspek ekonomi dan strategi investasi angkut. Berdasarkan rencana penyertaan modal sebesar 18.265.000.000 yang akan direalisasikan bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028, bagaimana pemerintah daerah menjamin bahwa investasi ini memiliki feasibility study dan business plan yang layak serta realistis? Apakah telah dilakukan analisa risiko usaha, termasuk potensi fluktuasi pasar dan biaya operasional yang dapat mempengaruhi keberlanjutan Persuroda ke depan? Dalam hal kemitraan dengan pihak swasta, bagaimana pemerintah daerah menjamin bahwa bentuk kerjasama tersebut tidak akan mengurangi kendali mayoritas pemerintah kota terhadap Persuroda? 5. Partisipasi dan manfaat untuk masyarakat. Bagaimana strategi pemerintah daerah agar penyertaan modal ini dapat menciptakan multiplier efek nyata bagi masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, dan penguatan ekonomi lokal? Apakah terdapat program pemberdayaan masyarakat yang akan dikolaborasikan dengan Persuroda agar perusahaan ini tidak hanya menjadi entitas bisnis, tapi juga berfungsi sebagai agen pembangunan sosial daerah? Fraksi PKS mohon penjelasannya. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi PKS berharap seluruh pertanyaan dan masukan tersebut dapat dijawab secara komprehensif oleh pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan berikutnya.